Baik. Eh, oke ya, cek suara saya kedengaran, Mas? Sudah Jelas, bagus Pak Bagio? jelas, Bagus jelas. Pak, Jelas, Pak. jelas clear. Baik, sambil saya persiapkan materinya, terima kasih. Eh, oke, mudah-mudahan materinya sudah terlihat ya. Terlihat? Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini Alhamdulillah berkat izin Tuhan Yang Maha Kuasa wa Ta'ala kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu walaupun lewat Zoom secara online, namun berharap tidak mengurangi makna silaturahmi kita Bapak Ibu sekalian, ya dengan sahabat-sahabat dari para praktisi LKM yang pagi ini kita memang sudah agendakan untuk sharing, ada sharing session untuk tindak lanjut ya dari kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya di Semarang tanggal 10-11 Maret yang lalu di saat kita melakukan Munas dan hadir teman-teman dari LKM dalam kesempatan tersebut. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya perkenalkan, saya Ahmad Subagio, kebetulan untuk periode yang kedua dipilih sebagai Ketua Umum MPA Indonesia Microfinance Expert Association. Dan kebetulan hadir juga pengurus yang lain ya, ada Mbak Elis Takari, beliau dari awal juga dengan kami bersama-sama aktif ya di dalam MVA ini, juga hadir ada pengurus baru ya Mas Arino Kelasio, ada Mbak Hanwa, dan mungkin rekan-rekan yang lain saya belum sempat melihat ya, tapi mudah-mudahan ada kesempatan untuk nanti kita saling berkenalan. Dan juga tidak lupa terima kasih saya ucapkan pada teman-teman dari LKM, pengurus, pengawas, direksi, jajaran pengawas dan jajaran direksi di seluruh LKM yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin saya langsung ya untuk menyiapkan materinya dan kita coba untuk mengeksplor secara lebih mendalam tentang apa itu Apex dan tindak lanjut untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan pada tahapan yang berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ada beberapa materi yang kita siapkan ya untuk sama-sama kita nanti diskusikan biar kita memahami Apex itu apa, kemudian fungsi dan perannya seperti apa, lalu praktek yang sudah berjalan seperti apa gitu ya. Lalu bagaimana cara mendirikannya itu sebagai pengantar ya. Lalu kemudian eh, mohon maaf mungkin suaranya mendenggung, kalau ada yang ini mohon dibantu dulu matikan. Mungkin Mas saya dibantu Mas Yoga ini untuk teknis. Jadi kadang saya berkomunikasi untuk sama-sama mensupport. Kemudian yang kedua implementasi Apex ya. Nanti kita akan coba lihat dari strukturnya, kemudian pembentukan komitenya, lalu tugas dan fungsi komite, lalu keanggotaannya bagaimana gitu ya. Ini akan sangat teknis sekali. Nanti di bahasan yang kedua ini khusus untuk teman-teman yang kemarin sudah kita sama-sama sepakati dalam uh, pendirian dan pembentukan Apex LKM untuk pilot ya, untuk pilot. Jadi kemudian jadi produknya juga sebagian sudah didesain oleh Bang Jangkar, nanti akan disampaikan secara teknis oleh Mas Diki dari BPR Agung Sastra. Nanti kita akan sama-sama diskusikan ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disepakati bersama untuk mendapatkan sebuah fitur produk yang
kita harapkan bisa membantu anggota APEX nanti ke depan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah pengantar, ada pertanyaan yang mungkin barangkali masih perlu ada jawaban dari kita. Apa itu APEX? Perannya apa? Bagaimana praktek yang dijalankan dan bagaimana cara mendirikannya? Mungkin sebagai awal ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat semuanya, kita sama-sama tahu bahwa LKM ini tersebar, namun agak sedikit spesifik yang ada di Jawa Tengah dan DIY karena 55,75% itu berada di wilayah Jawa Tengah gitu ya. Dari seluruh provinsi, 37 provinsi di Indonesia, 55% ada di Jawa Tengah. Ini yang menarik. Maka kemarin kita di dalam Munas kita sengaja pilih Jawa Tengah dan kita ambil di Semarang untuk bisa lebih dekat dan bertemu dengan teman-teman di Gerakan Keuangan Mikro. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga nanti akan bisa melihat bagaimana praktek LKM ini yang sedang dijalankan juga berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang dari PNPM, ada yang dari PUAP, ada yang dari PKD, ada yang dari KUB ya, kelompok usaha bersama, ada yang dari dana pengelola Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu ya. Jadi sangat beragam sekali ya. Nah, sebetulnya masalah yang dihadapi akhirnya akan sama gitu ya, karena kita menghadapi di mana program-program yang sudah selama ini mendukung LKM bisa berdiri dan bisa berjalan sudah terhentikan gitu ya, sudah tidak lagi beroperasi semacam PUAP, PNPM Mandiri, KUB gitu ya. Dan bahkan program-program hibah yang selama ini membantu LKM untuk bisa beroperasi juga sudah tidak jalan lagi ya, sudah terhenti. Sehingga kita menghadapi suatu persoalan bersama sebetulnya ya. Barangkali akan berbeda satu dengan yang lain, tapi secara jamak boleh kita identifikasi masalah yang kita hadapi. Pertama, no asistensi ya, kita tidak ada pendampingan karena lepas programnya sudah selesai sehingga kelanjutan dari teman-teman dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui sektor keuangan sebagian ada yang terhenti gitu ya. Namun teman-teman mungkin barangkali yang beruntung yang di BKD ya, karena sudah mendapatkan support penuh dari pemerintah daerah. Tapi mungkin teman-teman yang dari latar belakang yang berbeda ada kesulitan dan tantangan yang memang luar biasa gitu ya. Nah, kemudian juga no facility ya, tidak ada fasilitas teknologi, capacity building ya. Walaupun ada, itu sangat kecil sekali tensinya ya. Dan untuk mendorong percepatan pertumbuhan agar LKM bisa menjadi kuat gitu ya, kemudian bisa memberikan akses yang lebih banyak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi terhambat gitu ya. Bahkan kalau boleh dikatakan pada suatu saat mungkin ada keniscayaan akan tergantikan. Ini tantangan yang berat ya dan besar, yaitu di mana bank-bank yang berbasis digital sudah masuk ke wilayah ceruk pasarnya di LKM gitu ya, melalui linkage yang melalui link atau keagenan ya, melalui linkage atau keagenan. Seperti kita tahu misalnya ada BRI misalnya yang membangun Ultra Micro Holdingnya gitu, masuk ke wilayah-wilayah layanan di LKM. Ya, sehingga tentunya ini menjadi concern bagi kami di organisasi NGO. Kami adalah non-government organization, artinya bahwa MVA itu adalah lembaga yang berdiri atas inisiatif dari masyarakat sendiri, gitu ya. Oleh kita, untuk kita, dan dari kita, karena kita nggak ada anggaran, tidak ada fasilitas dukungan apapun dari pemerintah, gitu. Tapi kita akan mencoba untuk eksis, ya, karena berbasis pada voluntary, yaitu kita ingin memberikan pendampingan, kita ingin memberikan penguatan
ya kepada masyarakat industri yang bergerak di keuangan mikro ini, terutama dari lembaga-lembaga yang memang diinisiasi oleh pemerintah, oleh masyarakat. Oke, dan kemudian no ecosystem, ya. Kita tahu persis bahwa LKM sebagai sebuah institusi keuangan yang memang sangat kecil dari sisi permodalan, bahkan mikro sekali, gitu ya, sehingga tidak memiliki ekosistem pendukung, ya tidak ada. Saya bisa katakan tidak ada ekosistem pendukung. Kita gimana dapat fasilitas penjaminan? Bagaimana kita bisa dapat fasilitas insurance? Bagaimana kita bisa dapat akses biro kredit secara murah? Bagaimana kita bisa mendapatkan akses untuk mendukung permodalan dan sumber permodalan yang mudah, cepat misalnya. Walaupun ada, kita sama-sama tahu gitu ya bahwa ada barriers, ya, ada hambatan yang sangat krusial dan signifikan di mana LKM sulit untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada gitu. Nah, lalu kemudian terakhir adalah persoalan no access lending, ya. Untuk mendapatkan sumber permodalan karena tadi tidak ada pendampingan, tidak ada penguatan di teknologi, tidak ada ekosistem, gitu ya. Lalu akhirnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap institusi kita di LKM menjadi rendah. Nah, ini suatu problem yang ke depan kalau kemudian kita secara inisiatif bersama tidak berjalan, maka bisa menunggu waktu yang lama, bahkan ada risiko ya LKM-LKM yang saat ini existing menjadi melemah, bahkan menjadi hilang, kecuali LKM-LKM yang memang didukung oleh pemerintah daerah. Mungkin akan bisa lebih baik kondisinya. Tapi untuk yang mayoritas yang berbasis pada koperasi dan inisiatif masyarakat, ada ancaman untuk hilang, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan ya bahwa kita kenapa sih kita ini tidak menarik, ya? Kenapa kita ini tidak menarik? Karena kita kecil, small, ya. Bahkan mikro gitu ya. Kalau kecil mungkin masih lumayan kelihatan, mikro ya jadi nggak kelihatan dalam perspektif kadang regulator maupun pemerintah gitu, kurang menarik, dianggap kurang menarik gitu. Tidak ada skala ekonomi ya, dan kecil sehingga tidak menarik bagi industri bahkan oleh pemerintah sendiri gitu. Oke. Nah, maka bagaimana caranya agar ini menjadi sesuatu yang kelihatan? Bagaimana agar menjadi sesuatu yang menarik gitu ya? Bagaimana agar kita bisa menjadi sesuatu kekuatan yang bisa diperhitungkan ke depan, ya? Maka kita butuh adanya soliditas, kita butuh adanya kebersamaan, kita harus membangun sesuatu, dan sesuatu itu yang kemudian akan menjadi bermanfaat ya bagi industri LKM kita, ya. Saya sebut di sini LKM koperasi, ya LKM artinya kita bisa dalam konteks ini sebuah institusi keuangan ataupun sebagai sebuah koperasi. Nah, ada dua posisi yang sangat berbeda, ya, di mana di luar negeri, ya, atau kita comparing, kita perbandingkan misalnya dengan negara tetangga, ya, di Thailand, di Filipina misalnya, atau di Malaysia, atau bahkan lebih luas lagi misalnya di Amerika Latin, misalnya di Ghana, misalnya di Meksiko, atau mungkin di Asia Tengah gitu ya, seperti di India dan Asia Selatan yang microfinance mereka juga tumbuh bagus dan kuat. Kenapa? Karena mereka memiliki satu payung bersama. Nah, kita nggak punya payung nih, ya. Nah, Apex itu kan pengayom. Nah, kita akan coba lihat, ya. Kita akan coba lihat. Kita LKM ini kan tanpa bantuan likuiditas, kita mati ya mati situ, gitu ya. Kita sewaktu-waktu butuh dana, nggak ada yang akan kemudian tiba-tiba membantu kita, gitu. Tanpa penjaminan, tanpa dukungan teknis, ya, tanpa infrastruktur, ya. Jadi kalau kita nggak ada pengayom, maka kita akan sulit mendapatkan itu, ya. Tapi kalau kita bikin suatu organisasi bersama, ya, organisasi bersama, maka pada saatnya nanti kita akan mampu memiliki yang namanya lender of the last resort. Apa itu? Yaitu
bailout liquidity. Ini Apex bisa memberikan bantuan likuiditas sewaktu-waktu anggota mereka mengalami kesulitan mismatch. Ya, mismatch itu adalah antara kebutuhan dengan ketersediaan dana tidak matching, itu namanya mismatch. Ya, misalnya menjelang besok Lebaran sebentar lagi, tidak sedikit LKM kita yang saat ini mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita sudah tahu ya, kita menghimpun dana, lalu kemudian kita salurkan, gitu ya. Nah, ketika kita salurkan, ini kan berjangka waktu. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi sebetulnya bukan masalah uangnya tidak ada, uangnya ada, tapi sedang bergulir di masyarakat. Tapi kita ada kebutuhan dalam waktu yang singkat dan bersamaan waktunya, yaitu ketika orang membutuhkan dana cash tunai. Coba bayangkan, kalau kita sendirian, kita bisa teriak-teriak kemana? Mau teriak-teriak kemana kita? Ya mau ke bank, ya proses waktu lah. Kalau mau proses pinjaman, belum lagi tanya agunannya ada apa enggak gitu ya. Kalau enggak ada, ya jangan bermimpi gitu. Nah, kalaupun ingin dapat fasilitas yang lebih luas, misalnya ke PEP atau LPDP, prosesnya panjang gitu ya, bisa setahun, 2 tahun gitu ya. Jadi ada, tapi tentunya treatmentnya, ya term and conditionnya ya sangat berat ya untuk bisa dipenuhi oleh LKM. Nah, maka kita harus bangun payung sendiri gitu ya. Kita bangun payung yang fleksibel untuk bisa memberikan fasilitas ketika kita memerlukannya. Maka harus berbasis pada membership, ya harus berbasis pada keanggotaan itu. Nah, itu nggak akan mungkin bisa berjalan kalau kita tertutup. Yang namanya mau bersahabat, yang namanya mau bekerja sama, yang namanya ingin jadi satu keluarga, ya harus open mind gitu ya. Kita harus terbuka gitu. Kalau memang kita sedang sakit, yuk kita perbaiki agar tidak sakit kan gitu ya. Ini lagi demam gitu, yuk kita perbaiki agar jangan sampai demam batuk-batuk gitu ya. Nah, disitulah kemudian fungsi pendampingan berjalan. Jadi Apex itu nanti kita akan bisa lihat fungsinya di mana ya. Yang namanya linkage itu kan nanti di ujung sebetulnya gitu ya, di ujung ketika kita sudah ada perbaikan, kita memperbaiki diri, nanti di permodalan kita perbaiki sedikit demi sedikit, lalu kita di capacity building orangnya, yuk kita perbaiki agar kualitas SDM kita membaik, yuk kita perbaiki tata kelola kita yuk agar semakin bagus. Yuk kita bikin produk-produk yang menarik, yuk agar LKM masyarakat mau pada nabung di LKM gitu ya. Jadi proses ya Apex membangun sebuah proses penguatan gitu. Oke. Nah, kalau kita sudah memiliki tata kelola yang baik, kemudian kita sudah ada perbaikan performance, maka akan mudah kita terkoneksi dengan berbagai institusi di ekosistem yang ada. Dengan asuransi oke, dengan penjaminan oke, ya dengan lembaga-lembaga permodalan oke gitu. Lalu kemudian kita juga lakukan pendampingan untuk perbaikan dan membangun infrastruktur teknologi, karena tanpa teknologi tadi kita menjadi sendirian ya. Alat kolaborasi yang paling menentukan dan paling krusial dan menjadi salah satu dari key point ya, kata kunci adalah teknologi. Nah, disitulah saya kira kalau kita sendirian akan sulit. Kita harus bersama-sama untuk melakukan itu secara bersama-sama. Kita sudah punya modal sosial yang sangat kuat sebetulnya di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Tapi kita coba menjadi tantangan, mampu nggak kita ejawantahkan, kita implementasikan ya dalam organisasi bersama gitu. Nah, saudara sekalian, maka kata kuncinya adalah kita harus punya lembaga pengayom atau Apex ya. Nanti Apex inilah sebetulnya yang bisa berfungsi melakukan liquidity asistensi ya, bailout liquidity, bantuan untuk likuiditas tadi. Lalu melakukan pendampingan teknis ya agar tata kelola kita semakin bagus gitu ya. Lalu kemudian ada lembaga advokasi menjadi advokat kita gitu ya. Kalau kita misalnya mohon maaf nih ya, dikejar-kejar sama orang pajak misalnya ya. Padahal kita adalah lembaga mikro misalnya.
Kemudian ada beberapa regulasi yang memberikan dukungan insentif terhadap lembaga mikro. Karena kita tidak tahu, kemudian kita tergencet oleh masalah pajak misalnya, ya kan? Nah, itu hal sederhana ya, bukan hanya masalah itu saja itu ya. Masalah fasilitas layanan dan hak kolektif ya terhadap infrastruktur keuangan sebetulnya kita punya hak ya, apalagi yang di bawah pengawasan OJK gitu ya. Jadi saya kira ini kita perlu memberikan apa namanya akses ya untuk mendapatkan fasilitas yang seharusnya dan semestinya itu. Nah, kalau kita sendirian sulit ya, kita sendirian sulit, maka mesti ada yang mendampingi. Makanya kemudian ada technical asistensi atau bantuan teknis dan pendampingan, ada lembaga advokasi yang membantu itu. Baik, saudara sekalian, lalu pertanyaan berikutnya, Apex itu lembaga apa sih, gitu ya? Kan sering bertanya begitu. Apakah ini semacam lembaga keuangan, gitu ya? Ataukah ini sebagai sebuah NGO atau lembaga LSM, gitu ya? Lembaga swadaya masyarakat, gitu ya? Yang berbentuk perkumpulan atau yayasan, gitu. Apa sih sebetulnya, gitu ya? Oke. Nah, pertanyaan ini saya yakin kalau kemudian saya tidak coba jelaskan di kesempatan ini akan menjadi pertanyaan. Tapi mohon maaf saya mendahului ini ya sebelum Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat semua bertanya tentang ini, saya coba untuk menjawab sendiri gitu ya. Bentuk kelembagaannya apa? Ada 4 pilihan. Jadi pilihannya ada 4. Oke, coba kita kenali satu persatu ya, kita kenali satu persatu. Yang pertama yang kita sebut dengan holding. Ya, holding. Jadi di situ ada para pelaku di industri keuangan mikro, ya, dia bersama-sama membentuk ekosistem bersama, ya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya ekosistem apa sih, gitu ya? Infrastruktur apa sih? Infrastruktur itu adalah lembaga pendukung. Ekosistem itu adalah unit-unit kegiatan sejenis yang saling memberikan penguatan dan mendukung satu dengan yang lain dalam rangka untuk memberikan penguatan bersama, memberikan penguatan, empowerment, pemberdayaan, enforcement untuk membentuk sebuah kekuatan. Itu ya. Nah, bentuk yang pertama yang kita kenalkan adalah namanya holding. Pertanyaannya, di Indonesia sudah ada belum? Mungkin kalau kita cerita ada ARB Bank, ya ARB Bank, ada Shinkinken, ada dari Jepang namanya Shinken, ya. Ada dari Meksiko, ada di Ghana, gitu ya. Ada di India, namanya SGH, namanya Self Help Group, namanya ada. Jadi banyak sekali di dunia, gitu ya. Tapi kalau kita harus ke sana, saya kira terlalu jauh lah. Kita lihat aja di Indonesia. Ada nggak sih sebetulnya yang menjalankan Apex? Nah, kalau sudah melihat ini, berarti Apex itu adalah bukan suatu badan hukum. Bukan suatu badan hukum. Dia adalah fungsi. Ya, dia adalah fungsi. Badan hukumnya boleh memilih apa saja. Gitu ya. Oke, saya perkenalkan sedikit tentang ekosistem yang dibangun oleh contohnya Baitul Mal Watambil oleh BMT. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sahabat semuanya kan tidak asing dengan BMT. Mungkin ada di kampung kita, ada di kelurahan, ada di kecamatan, ya. Mungkin ada di sebelah rumah kita, bahkan BMT banyak sekali gitu ya. Lalu tidak semua BMT tergabung di dalam perhimpunan, ya. Ada yang sendiri-sendiri. Tapi ada yang dengan kesadarannya dia kemudian bergabung dalam suatu asosiasi perhimpunan yang namanya PBMT, Perhimpunan Baitul Mal Watamil Indonesia. Oke, saya coba lihatkan biar kita mulai mengenal. BMT ini salah satu dari koperasi syariah, bentuk model bisnis koperasi yang ada di Indonesia, yaitu koperasi syariah, gitu ya. Mereka tentunya sebagai sebuah entitas bisnis, gitu, dia membutuhkan dukungan kelembagaan yang lain. Contohnya apa? Asuransi, pasti butuh. Dia juga butuh lembaga pendidikan, pusat pusdiklat, agar SDM-nya
bisa lebih baik, gitu ya. Dia juga butuh untuk pembiayaan dan permodalan, yang memberikan penguatan terhadap permodalan. BMT juga butuh fasilitas untuk bisa penempatan dana-dana sosial, atau sebaliknya juga BMT juga bisa selain memberikan dan menempatkan dana juga bisa memanfaatkan, gitu ya, bisa memanfaatkan dana-dana sosial yang bersumber dan berasal dari umat Islam sendiri, misalnya. Dengan apa? Dengan sumber dana zakat, infak, dan sedekah, gitu ya. Lalu karena BMT ini adalah sebagai lembaga keuangan dan usaha yang diizinkan itu hanya dua, sama seperti LKM, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kepada anggota karena dia berbadan hukum koperasi, ya. Dia nggak mungkin sendirian untuk bisa agar dia bisa optimal dalam menjalankan tujuan-tujuan usaha dan melindungi keberlangsungan, menjaga keberlangsungan agar jangka panjang sustain, gitu ya. Maka dia butuh ekosistem, gitu ya. Ketika BMT dia sendirian, untuk dapatkan asuransi mungkin bisa, tapi mahal karena sendirian, gitu ya. Bayar preminya mahal gitu Mas ya kalau sendirian itu, ya. Apalagi yang jumlah anggotanya cuma 1.000, 2.000, 3.000, aduh, itu mahal sekali ya preminya. Tapi kalau udah bilangannya 100.000, apalagi 1 juta gitu ya, 2 juta, 3 juta, menjadi murah gitu. Ya. Lalu gimana caranya agar bisa itu terjadi? Bikinlah namanya asuransi. Maka bikin asuransi. Mereka urunan iuran asuransi. Lalu kemudian butuh modal. Gimana cara mendapatkan modal? Kalau ke bank persyaratannya susah, gitu ya. Kemudian apa namanya, prosesnya panjang, gitu ya, dan seterusnya. Kenapa nggak bikin perusahaan sendiri? Maka berdirilah namanya Ventura, PBMT Ventura, ya, menggunakan lembaga badan hukum modal Ventura, itu, ya. Dan seterusnya. Makanya kita lihat di dalam slide ini, gitu ya. Ada malnya, ada institutnya, ada ta'awunnya, ada travelnya, ada venturanya, gitu ya. Jadi itu ekosistem, ya. Sehingga apa? Anggota-anggota yang tadi BMT bergabung di dalam perhimpunan itu bisa terlayani, ya, bisa terlayani tanpa harus susah-susah dan kesulitan untuk mendapatkan akses keluar, gitu. Itu model holding Apex yang ada di BMT. Oke, mudah-mudahan sudah mulai ada gambaran nih. Apex itu apa gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mau cari pinjaman ke Apex, bukan. Salah gitu ya. Kalau mau cari pinjaman bisa ke bank, bisa ke PEP, bisa ke LPDP, bisa kemana-mana gitu. Nah, kalau Apex itu membangun ekosistem bersama. Wah, berat mungkin nggak? Bisa dilakukan apa enggak gitu ya. Ini menjadi tantangan bersama. Makanya saya terima kasih nih kepada Mas Heri dari PKD Pekalongan. Ini datang ya Mas Heri ya. Pak Bagio katanya, panggil saya Mas gitu ya, karena adik kelas saya dia di SMA gitu. Mas Bagio, kalau ngomong jangan tinggi-tinggi Mas Bagio, nggak ngerti kita artinya gitu. Oh gitu ya. Aduh ini terlalu tinggi ya. Gini aja deh. Yuk kita praktekkan aja sedikit demi sedikit yuk gitu ya. Saya ajak begitu. Alhamdulillah ya Mas Heri, teman-teman ya, ada Mas Muhail, ada dan teman-teman yang lain ya, dari Mas Wid ya, kemarin dari Kendal gitu ya. Ayo daripada kita mimpi yang nggak jelas gitu, kita jalan aja sedikit demi sedikit. Kalau ada tantangan, yuk kita selesaikan bareng-bareng gitu ya. Kalau ada kesulitan, yuk kita selesaikan. Selalu ada solusi gitu ya. Selalu ada solusi. Yakin aja ya bahwa kita akan lakukan sedikit demi sedikit mungkin ya, tidak seperti mungkin yang dilakukan oleh lembaga lain yang sudah lebih matang. Ya karena BMT ini kan relatif bertumbuh lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan LKM ya. Oke, ini contoh ya, ini contoh. Lalu kemudian yang kedua yang dijalankan oleh asosiasi ya, oleh asosiasi. Ada nggak sih bentuk praktek Apex di Indonesia yang dijalankan oleh asosiasi? Yang dimaksud dengan asosiasi itu apa? Kan perhimpunan tadi asosiasi. Oh, bukan. Jadi perhimpunan itu ya
ketika dia membangun Apex, ya membangun fungsi Apex-nya itu membangun perusahaan sendiri, ya, membangun entitas legal sendiri, badan hukum sendiri. Nah, kalau asosiasi ini dijalankan khusus oleh koperasi, ya, koperasi. Yaitu apa? Koperasi sekunder. Jadi koperasi di Indonesia itu ada dua, namanya koperasi primer dan koperasi sekunder. Ya, mohon maaf, mungkin ada yang sudah paham ini, ada yang mungkin baru mendengar istilah ini. Ya, ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Nah, koperasi sekunder itu anggotanya siapa? Anggotanya adalah koperasi primer, minimal 3, gitu ya. Nah, lalu apakah ini menjalankan fungsi-fungsi Apex? Ya, sebagian dari koperasi sekunder menjalankan fungsi Apex dengan baik. Contoh apanya? Contoh misalnya koperasi kredit. Mohon maaf ya, saya sebutkan namanya ini biar jelas gitu ya. Dan kalau penasaran silahkan bisa menelusur di Google gitu ya. Kopdit. Ada namanya Puskopdit ya, Pusat Koperasi Kredit. Ada namanya Inkopdit di tingkat nasional, namanya Induk Koperasi Kredit. Kalau di tingkat wilayah atau provinsi namanya Puskop, ya Puskopdit. Gitu ya. Kalau yang primer namanya Kopdit, Koperasi Kredit. Nah, mereka juga sama membangun ekosistem yang dilakukan seperti halnya oleh PBMT tadi, ya. Nah, mereka ada dana sosial, ada Daperma, dana pertanggungan bersama, itu insurance. Walaupun sekarang kemudian meniru seperti yang dilakukan oleh PBMT, membangun holding, jadi membuka atau mendirikan perusahaan asuransi sendiri, ya, ada perusahaan sendiri yang dibangun. Dulu asosiasi dalam bentuk koperasi sekunder ini dia menjalankan fungsi-fungsi sosial dan fungsi-fungsi keuangan lainnya itu melalui lembaga-lembaga yang masuk ke dalam produk-produk, ya, ya. Sekarang sudah dikeluarkan menjadi sebuah institusi. Kalau sudah besar, ya sudah besar, bukan lagi bicara ratusan miliar, udah triliunan aset yang dikelolanya, gitu ya. Jadi ya sudah membentuk sebuah ekosistem sendiri. Oke. Yang ketiga, generik. Nah, generik ini nanti yang akan kita bangun. Makanya saya lewatin dulu karena nanti butuh penjelasan secara spesifik, ya, butuh penjelasan secara spesifik, ya. Yang sebelah kanan ini ada lagi nggak sih bentuk yang lain? Ada di Indonesia, namanya corporate holding, ya, membangun ekosistem ya dalam satu kepemilikan. Jadi kepemilikannya siapa? Kepemilikannya oleh satu entitas. Contohnya ada Kospin Jasa Pekalongan. Mohon maaf ya, mungkin di sini ada pengurus Kospin, ada yang sedang mendengarkan atau anggota Kospin yang sedang mendengarkan. Mohon izin ya, saya pakai dan saya gunakan ini biar orang bisa tahu gitu ya, biar bisa tahu gitu. Nah, Kospin Jasa, apa sih yang dilakukan oleh Kospin Jasa? Gitu ya, apa yang dilakukan oleh Kospin Jasa? Sehingga kemudian saya bisa menyebutnya sebagai sebuah bentuk apa kita sendiri, ya, karena dia membangun ekosistem. Ekosistemnya bagaimana? Nih coba lihat, ya. Oke, tadi yang asosiasi, yang asosiasi tadi mohon maaf saya belum sempat melihatkan model bisnisnya asosiasi, ya. Asosiasi tadi karena sudah terlewat, tapi ini sebagai sebuah gambaran saja. Jadi ada koperasi sekunder, kemudian koperasi sekunder itu sebetulnya dibangun atau didirikan oleh para anggotanya, itu oleh koperasi primer. Lalu koperasi primer tadi membuat iuran, ya, untuk membesarkan koperasi sekunder itu dengan cara iuran. Oke. Lalu kemudian koperasi sekunder itu juga bisa memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang mengalami defisit atau kesulitan likuiditas, ya, diberikan pinjaman. Lalu koperasi sekunder memberikan penguatan, membuka capacity building, yaitu semacam ada pusdiklat gitu ya. Kemudian ada training center, kemudian ada pendampingan untuk memberikan penguatan tata kelola, bikinkan SOP, kemudian menyediakan fasilitas teknologi informasi gitu ya. Lengkap gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik gitu, di bentuk Apex-nya koperasi sekundernya punya Kopdit itu model teknologinya hampir generik, sama, ya, sama, sistem pelaporannya sama, ya, kemudian mereka juga pelatihannya modul-modulnya sama gitu ya. Jadi mereka secara bersama-sama itu meningkatkan kapasitas dari para SDM-nya itu secara bersama-sama melalui Apex lewat koperasi sekundernya. Pertanyaannya, LKM apakah punya begitu? Ya kan sendiri-sendiri, ya.
Sendiri-sendiri. Oke, mohon dibantu. Ada yang pecah suaranya. Oke, atau lewat saya. Bisa bantu? Ada Mas Kusmoro. Kalau nggak salah Mas Kus ini teman saya dari Wonosobo ya. Halo Mas Kus. Halo. Dari Purwokerto itu, Pak. Oh, Purwokerto ya. Mohon dibantu mute dulu, Mas Kus. Oke, makasih. Oh iya, Purwokerto ya. Temannya Mas Nirsan nih, temannya Mas Muhel. Teman saya juga. Oke, makasih, makasih. Nah, ini tadi ya, saya sempat lewat skemanya belum kelihatan ya. Ini yang sekunder seperti ini. Nah, berikutnya bentuk yang dijalankan oleh generik nanti dulu, karena generik itu yang nanti kita akan diskusikan. Nah, ini yang punya, mohon maaf, saya mohon izin nih kepada pengurus dan pengelola Kospin Jasa. Saya bikinkan contoh untuk teman-teman bagaimana Apex juga bisa dijalankan lewat corporate holding. Jadi apa namanya membangun sendiri, ya membangun sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melindungi dari risiko, memitigasi risiko, dan menjamin sustainability-nya jangka panjang. Dan meningkatkan SHU yang mengoptimalisasi SHU-nya biar lebih baik. Oke, contoh nih, contoh. Asuransi jasa ketika ingin mitigasi risiko kreditnya punya asuransi. Asuransinya ada dua, asuransi jiwa dan asuransi umum. Gitu. Jadi otomatis ada anggota yang meninggal tercover, ada jaminan yang mungkin kesulitan tercover oleh asuransi umumnya. Jadi orangnya dan fisiknya gitu ya tercover, ya maka mendirikan perusahaan asuransi. Terus gimana kalau saya punya idle money, ya kan? Namanya koperasi terkadang kalau sudah mendapatkan kepercayaan yang baik dari para anggota, gitu, maka dia bisa menghimpun dana dengan mudah gitu ya. Nah, kalau dananya yang terkumpul itu kemudian banyak, lalu kemudian penyalurannya itu katakanlah kemudian anggotanya tidak banyak yang membutuhkan gitu ya. Kan dananya idle tuh, sayang banget ya. Nah, Kospin sudah punya perusahaan sekuritas. Artinya apa? Masuk ke surat berharga gitu ya. Jadi masuk ke bursa efek. Yang masuk ke bursa efek itu bukan Kospin jasanya, tapi anak perusahaannya. Gitu ya. Itu namanya strategi ya. Corporate strategic ya kalau dalam bahasa canggihnya itu. Nah, itu Apex, itu fungsi Apex gitu ya. Lalu misalnya apalagi yang dikelola aset. Kan aset Kospin banyak banget di setiap kota di Jawa Tengah itu hampir semuanya ada katakanlah begitu ya. Lalu bagaimana agar bisa optimal? Maka ada namanya perusahaan pengelola aset gitu ya. Lalu kemudian bagaimana agar teknologinya itu selalu bisa update gitu ya? Maka ada perusahaan teknologi informasi yang membangun gitu ya. Nah, perusahaan jasa keuangan lainnya gimana? Ya, gitu ya. Dia membangun ekosistem gitu ya sehingga apa? Dia bisa menjaga keberlangsungan dari usahanya tadi. Oke, ini model namanya corporate holding. Ya, Apex-nya itu didirikan sendiri oleh perusahaan itu karena sudah memang skala bisnisnya udah luas, udah besar gitu ya, sehingga bisa melakukan sendiri. Nah, kalau misalnya punya Mas Heri gitu ya, ya, mohon maaf, suatu saat saya akan mudah bisa seperti itu gitu ya, amin. Tapi kondisi saat ini untuk mencapai situ itu kan butuh waktu panjang gitu ya. Maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana bersama-sama, ya bersama-sama. Nah, seperti yang nanti kita akan bangun dalam model namanya generik. Yang modelnya namanya generik. Kenapa generik? Ya, karena lebih fleksibel dan umum. Ya, fleksibel dan umum artinya kita tidak membutuhkan persyaratan yang panjang. Kalau mau kita bikin modelnya holding, maka kita butuh komitmen yang luar biasa, butuh modal besar juga, gitu ya. Saya kira untuk holding kita belum pas untuk LKM karena untuk menghidupi diri sendiri aja udah susah, gitu ya. Apalagi kalau kemudian berpikir mau membangun perusahaan baru, gitu kan, terlalu jauh, gitu ya. Maka yang paling mungkin dilakukan adalah model generik. Kenapa generik? Karena ada jangkar, gitu ya. Kita butuh jangkar.
Ya, kita butuh jangkar itu maksudnya apa? Yang bisa mengayomi, ya. Nah, nanti kita kebetulan kita sudah mencoba untuk menjajaki dan ada salah satu yang bersedia untuk melakukan itu. Ternyata tidak mudah, tidak semua bank mau gitu ya, mau membantu LKM. Tidak semua bisa dan mau gitu. Apa sih LKM? Bahkan ada yang melihat LKM itu sebagai pesaingnya BPR. Percaya atau tidak ya, saya sudah keliling, mohon maaf ya, saya ketemu dengan BPR, Perbarindo, Asbestindo, muter-muter saya itu gimana agar mereka mau bantu LKM gitu ya. Wah, itu kan pesaing kita, masa mau kita ini. Jadi berpikirnya itu macam-macam gitu ya, cara berpikirnya itu macam-macam gitu. Oke, nah alhamdulillah ada satu yang bersedia. Oke, alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan nanti bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Tidak hanya bicara tentang bagaimana membantu likuiditas, tapi bicara tentang bagaimana memberikan penguatan jangka panjang dan bisa maju secara bersama-sama. Jadi yang kita pikirkan adalah maju secara bersama-sama, gitu ya, maju secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, apa bedanya dengan asosiasi? Ya, bedanya adalah di sini ada pihak ketiga. Nah, ini ya. Kalau di model generik ada pihak ketiga. Kenapa? Karena bank sebagai bank jangkar itu kan dia komersial tetap ya, sebagai lembaga komersial yang nggak mau rugi dong, namanya lembaga komersial. Jadi hitung-hitungan sekali pasti ya. Kalau mau bicara tentang rate atau margin atau bicara tentang ya pasti akan dihitung banget gitu ya. Saya berapa bisa memberikan pembiayaan atau mungkin saya punya dana-dana sosial mau saya salurkan pun akan diperhitungkan gitu ya. Maka butuh yang namanya pendamping, gitu ya, butuh NGO. Jangan dibuka, oke, ya, maka butuh yang namanya pendamping. Nah, sebetulnya ini mohon maaf ya, sebetulnya ini adalah mestinya kerja dan butuh kehadiran dari pemerintah, gitu ya. Pemerintah yang sudah berani melahirkan, mestinya harus berani memelihara. LKM, BKD, PUAT, PNPM, UB itu kan dilahirkan dari rahimnya pemerintah. Tapi persoalan yang kita hadapi sekarang, tanggung jawab untuk bisa membesarkan dengan aman, selamat, dan menjadi bahagia sentosa, silahkan dicek. Mohon maaf ya. Ya, ada memang yang masih concern untuk itu, tapi tidak semuanya bisa mendapatkan mendapatkan fasilitas asuh yang memadai. Ibaratnya kalau kita seorang anak itu yang mengasuh benar, yang mendampingi sampai kita bisa menjadi besar, menjadi mandiri, ya, kemudian bahagia, sejahtera dan seterusnya. Ya, sekarang udah dilepas. Mohon maaf ya, sekarang udah dilepas. Gitu. Sekarang kita mau mencari siapa? Ayah kita siapa? Yang mau mendampingi kita siapa? Itu. Ya, makanya mohon maaf gitu ya. Nuwun sewu, punten gitu ya, tanpa bermaksud apapun gitu ya. Nah, MVA itu hadir untuk menggantikan sebagai bapak angkat. Mohon maaf, mohon izin. Dan mohon izin, bukan berarti kami di MVA itu orangnya kaya-kaya, punya duit, konglomerat, bukan. Ya, apalagi semacam para pengelola dan pengurusnya ya sebagian dosen gitu ya. Dosen itu ngomongnya sak dus nih, kayak ini ngomongnya sak dus. Tapi uangnya sak sen. Mohon maaf ya. Itu dosen gitu ya. Nah, teman-teman kebanyakan di MVA itu adalah dosen. Jadi mohon izin mohon maaf ya, berkenan kiranya kita saling support dan membantu. Dan bersyukur juga teman-teman dosen ada yang mau menghadiahkan sebagian waktunya untuk berpikir. Ya, berpikir buat teman-teman memberikan penguatan, mungkin dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk sharing gitu ya. Kemudian advokasi misalnya. Jadi itulah yang dibutuhkan yang namanya NGO. Mohon maaf ya, mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dengan NGO. Ya, jadi MVA itu ya NGO, non-government organization. Lembaga bukan pemerintah karena tidak ada anggaran ya untuk MVA. Ya. Oke, baik. Jadi MVA akan berusaha untuk hadir memberikan fasilitasi semacam ini ya
semacam ini, mohon maaf, ini sharing session gitu ya. Nggak ada kami meminta anggaran biaya juga nggak ada gitu ya. Jadi kami semata-mata volunteer ya dengan ikhlas. Kalaupun kemudian nanti bisa berlanjut jangka panjang, kita akan berusaha mencari sumber-sumber dari mana kira-kira kita akan bisa mendampingin Bapak Ibu sekalian di LKM itu, misalnya ya dengan mungkin kita akan carikan sos-sos dana dari yang ada yang mau bersedia untuk membantu kita gitu ya. Jadi itulah sinergi tripartit Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bagaimana kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh LKM ini gitu dan kooperasi kita ini bisa terbantu dengan solusi 3 ya. Ada bailout liquidity, ada financial asistensi dan ada technical asistensi atau pendampingan ya. Jadi produk nanti yang bangun Apex nanti yang akan kita sama-sama dirikan adalah kita akan mencoba bagaimana kalau ada koperasi kesulitan likuiditas bisa terbantu, kemudian bisa mendapatkan koneksi dan bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain sehingga bisa mampu ya memfasilitasi kebutuhan yang ada di LKM itu sendiri ya. Nah, kita akan membangun kerjasama tripartit ya, tripartit yaitu LKB, LKBP, industri LKM dan MVA ya yang nanti akan mencoba untuk memberikan bantuan teknis dan melakukan pendampingan gitu ya agar kita bisa bersama-sama membangun sebuah industri yang sehat, industri LKM yang sehat itu. Nah, alhamdulillah kita coba menawarkan gitu ya se-Jawa Tengah itu jumlahnya ada kalau tidak salah tadi jumlah totalnya itu nah ini ya 126 kita suratin satu-satu gitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya ada yang mau bersedia untuk bersama-sama bergabung ya walaupun mungkin kita sama-sama belajar ya sama-sama belajar yang tanda tangan yang kemudian bersepakat untuk membangun pilot. Nah ini ada teman-teman nih ya, ada teman-teman, ada dari BKD Batang, ada dari Kendal, ada dari Purwokerto, ya, ada yang dari Pekalongan gitu. Ya memang tidak banyak yang bersedia, bahkan saya telepon aja ada yang nggak mau ngangkat. Jadi Bagio itu siapa sih gitu ya? Tapi nggak apa-apa juga. Saya senang, alhamdulillah ya. Saya bersyukur bisa memfasilitasi walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak. Tapi berharap ini bisa bermanfaat. Kita akan mulai. Tapi Mas Hari betul banget. Kita butuh contoh katanya. Mas Bagio kita butuh contoh. Oh iya ya. Yuk kita bikin contoh yuk gitu ya. Kita bikin contoh yuk gitu ya. Jadi nanti manfaatnya biar dirasakan gitu. Nah akhirnya kita tahapan berikutnya adalah membentuk Apex LKM. Nah Bapak Ibu sekalian, mohon izin karena ini nanti akan menyangkut teknis gitu ya kepada teman-teman yang sudah bergabung di Apex. Kita akan nanti jelaskan mengenai fitur-fitur produknya, kemudian mengenai keanggotaannya nanti bagaimana begitu ya. Karena ini sudah spesifik ya, sudah spesifik terkait dengan tata kelola kelembagaan Apex. Jadi mohon izin. Mungkin nanti Mas juga akan membantu untuk kita sampai di sini dulu ya. Nanti ini ada diskusi yang khusus karena akan menyangkut masalah pembentukan dari komite Apex ya, akan membentuk komite Apex. Nah, komite Apex itu anggotanya adalah lembaga keuangan mikro yang sudah bersedia dan bersepakat untuk bekerja sama ya, bersedia dan bersepakat untuk bekerja sama. Jadi mohon izin nanti sekiranya kita bisa perluas lagi untuk pilot Apex ini, nanti kita sama-sama jalankan. Jadi sementara sampai di sini dulu kita akhiri ya untuk pengantar karena nanti setelah ini kita akan bahas mengenai apa strategi yang memang implementasinya ya pada segi penerapan ya. Sebagaimana saran dari Mas Hari, saya juga setuju gitu ya. Mas Bagio kita bikin pilot dulu, contoh dulu, kita coba jalankan bersama-sama. Oke, saya siap, ya siap, yuk kita jalankan sama-sama. Berarti nanti ada fase berikutnya yaitu pembentukan komite. Kita akan percepat, ya mestinya kalau kemarin di MOU di Semarang itu bulan depan baru kita akan pada fase pembentukan komite. Tapi melihat dan mendengar serta merasakan juga
kebutuhan teman-teman saat ini yang memang menghadapi Lebaran ya dan butuh likuiditas gitu ya jangka pendek, maka saya kira perlu ada rencana aksi yang kita percepat. Jadi mohon izin, mohon maaf, yang mestinya bulan April sampai Juni, kita akan percepat di bulan ini, di bulan Maret. Baik ya. Sebelum saya lanjutkan kepada tahap berikutnya, karena ini menyangkut tadi masalah teknis untuk yang sudah tergabung dalam Apex, mohon izin mungkin teman-teman yang belum tergabung di Apex bisa meninggalkan room ini. Tapi kalaupun ada yang ingin ditanyakan, karena kita mumpung pas ketemu ya, mungkin barangkali 5 atau 10 menit, kita bisa diskusi sebentar. Saya stop share dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, monggo Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu terkait dengan materi tadi atau hal yang lain. Kita mungkin 10 menit lah ya untuk kita diskusi. Monggo silakan. Kalau ada yang bertanya, boleh langsung bisa dibuka nggak Mas? Kalau ada yang bertanya. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Monggo teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Saya persilakan. Dari LKM Mandiri Cirebon, Mas siapa nih? Mas Siswono, bukan ya? Dari Cirebon. Halo? Ada yang kebuka mungkin? Baik, ada waktu kita untuk diskusi. Mungkin Baik, kalau Pak. ada, ya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Oktra dari LKMS Kasuari Pekalongan. Di sini saya mau menanyakan sedikit perihal manfaat atau apa yang didapat dari anggota-anggota APEC. Atau misalkan apakah kita dapat seperti perlindungan atau pengembangan skill atau pendidikan atau manfaat apa yang atau program-program apa yang bisa diberikan kepada kami gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oktra dari LKMS Kasuari menanyakan manfaat apa nanti yang bisa didapat oleh anggota Apex gitu ya. Nah, baik, saya coba untuk jelaskan agak sedikit detail. Jadi Apex ini kan sifatnya keanggotaan, ya keanggotaan. Yang namanya anggota berarti ada nanti kewajiban dan hak gitu ya. Ini bagus banget di pertanyaan ya. Nanti akan terkait dengan apa yang diperoleh haknya dan apa kewajibannya kan begitu ya. Kalau anggota selalu begitu, namanya anggota koperasi juga begitu ya, ada kewajiban untuk simpanan pokok, simpanan wajib gitu ya. Kemudian ada hak juga untuk memilih dan pilih dalam kepengurusan dan mendapatkan SHU kan begitu ya. Nah, Apex ini sebetulnya hampir sama dengan koperasi gitu ya, hampir sama sebetulnya. Filosofi dan prinsipnya hampir sama gitu ya Apex itu. Jadi keanggotaan nanti daftar dulu ya, daftar dulu. Nanti ada iuran, ya ada iuran, gitu ya. Kemudian nanti akan ada pemilihan sama seperti halnya rapat anggota koperasi, namanya RAT ya. Kalau di dalam Apex namanya rapat anggota komite, nah gitu. Kenapa? Karena ad hoc. Jadi yang nanti akan menjadi pengurus itu adalah para pengurus-pengurus atau para dewan direksi yang akan mewakili dari LKM-nya itu untuk duduk dalam komite. Jadi nanti ada komite, gitu ya. Nah, kewajibannya itu adalah cuma 2 kalau di Apex. Kalau di koperasi kan banyak kewajibannya gitu ya. Kalau di Apex cuma 2, yaitu ada namanya simpanan wajib ya. Ada simpanan wajib minimum, ada SWM. Kenapa ada simpanan wajib minimum? Karena ada minimumnya. Misalnya disepakati simpanan wajibnya 1 juta misalnya ya. Nah, kenapa minimum? Boleh lebih nggak? Boleh gitu ya. Kenapa? Karena itu simpanan wajib minimum itu akan menentukan berapa besaran bantuan likuiditas sewaktu-waktu diperlukan. Contoh misalnya gini, ya misalnya begini, menjelang Lebaran tiba-tiba ada anggota kita atau nasabah kita mau narik 100 juta, gitu ya, mau naik 100 juta.
ini untuk narik 100 juta itu kalau kita mau lari ke bank juga butuh proses gitu ya untuk ngambil uangnya. Lalu kemudian kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya tidak ada uangnya, masih sedang salurkan kepada para anggota atau nasabah, pasti nggak akan bisa itu ya, nunggu waktu 1-2 hari pasti nggak akan mungkin bisa dapat uang 100 juta gitu. Nah, gimana caranya? Kalau kita anggota Apex, maka kita akan bisa diberikan bailout liquidity atau bantuan likuiditas. Oleh siapa? Oleh bank jangkarnya, oleh bank jangkar. Jadi saat ini butuh, saat ini juga langsung bisa ditransfer. Besarannya berapa? Besarannya 10 kali simpanan wajibnya. Itu jadi sudah ada rumusnya gitu Mas Oktra. Kita nggak boleh lebih dari itu. Makanya ada simpanan wajib minimum. Itu nanti akan menentukan ya berapa bantuan yang bisa diberikan oleh bank jangkar kepada para anggota tadi yang membutuhkan tadi. Itu. Misalnya gini, kita punya simpanan wajib minimumnya 10 juta. Kita nyimpan 10 juta nih. Berarti kita udah bisa menghitung kira-kira berapa sih bantuan likuiditas yang bisa diberikan Mas Otra? 100 juta, Pak. Yes, right. Good. Ya, 100. Jadi kita bisa dapat bantuan 100 juta. Nah, itu yang berlaku secara umum di dalam Apex, baik di BPR, baik di koperasi sekunder maupun di koperasi maupun di bentuk holding yang lain. Sama seperti itu. Ya, cara mekanismenya sama seperti itu, gitu ya. Oke. Itu manfaat yang pertama. Terus manfaat yang kedua apa? Manfaat yang kedua adalah technical asistensi, yaitu pendampingan. Tadi, karena MVA hadir gitu ya, maka kita akan punya program-program, kita akan carikan sumber-sumber pendanaan. Mungkin kita mohon maaf nih ya, MVA itu bisa ketuk-ketuk pintu ke OJK. OJK kan punya dana CSR gitu ya, boleh dong bagi-bagi, kita akan bantukan sampaikan kepada LKM. Kalau yang ngetok pintunya LKM akan diketawain. Loh, kok mau minta uang gitu ya? Kok mau minta uang gitu ya? Harusnya Anda setor dong seperti bank gitu ya, bukan minta uang ke OJK gitu. Tapi kalau MVA, mohon maaf dan mohon izin, kita bisa ngetok. Contohnya apa? Ya, Munas, ya kita dibantu, ya kan? Kita dibantu oleh berbagai lembaga. Tapi kalau LKM sebagai lembaga keuangan minta bantuan, ya diketawain, gitu ya. Mohon maaf ya, misalnya LKM Kasuari, misalnya ke aku laku misalnya, ke aku laku. Lalu buat proposal. Tolong dong kita mau ini minta bantuan untuk pelatihan. Ya kan diketawain maksudnya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi siapa dong yang ngetok pintu ke sana? MVA, biarkan aja MVA gitu ya. MVA ketok pintu, tolong nanti kita yang akan bantu untuk bisa memberikan fasilitasi gitu. Ya, jadi kenapa ada tripartit? Ya karena tadi kita bisa saling bersinergi, ya bisa bersinergi. Tuh, itu capacity building. Terus kemudian yang lain adalah membuka akses. Akses apa? Akses terhadap lembaga keuangan di luar kita, di industri kita. Contohnya apa? Asuransi, ya, penjaminan. Ya kita bisa ngetok pintunya karena apa? Ketika datang ke lembaga penjaminan semacam Askrindo atau Jamkrida misalnya, mereka itu akan selalu bertanya, Mas Oktra, akan bertanya, nasabah Anda berapa? Tanya gitu. Oh, nasabah saya 1.000. Alah, 1.000. Gitu ya. Alah, 1.000. Tapi mereka nggak ngomong gitu loh. Gitu. Artinya, 1.000 ngapain gitu ya. Nggak menguntungkan gitu. Skala bisnisnya nggak masuk gitu. Tapi kalau kita datang Apex gitu ya, ada 10 anggota masing-masing 1.000. Berapa anggota nasabah kita? Mas Oktra? 10.000, yes. Kalau bilang 10.000 itu udah mulai nyala tuh apa namanya mata ini wajahnya udah mulai kelihatan gitu ya. 10.000 ya gitu ya. Jadi bareng-bareng gitu loh. Jangan sendiri-sendiri gitu. Ya, itulah nanti Apex yang akan memediasi gitu. Ya, itu salah satu beberapa manfaat ya kalau kita bergabung dalam suatu Apex gitu, suatu Apex. Gitu Mas Oktra, mungkin sudah membantu menjawab. Ya, baik Pak, terima kasih atas masukannya dan menurut saya ini ya sangat bermanfaat sekali Pak. Amin, amin, insya Allah, insya Allah.
Terima kasih Mas Oktra sudah membantu bertanya. Ada yang lain silakan kalau memang ada yang memerlukan pertanyaan, ada mau bertanya silakan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Yang mudah-mudahan cukup membantu ya memberikan sedikit gambaran walaupun sangat terbatas, tapi berharap sudah sedikit ya tahu tentang apa Apex gitu, modelnya seperti apa, kemudian kelembagaannya seperti apa gitu ya. Sudah ada sedikit gambaran. Jika demikian, mohon izin mungkin selanjutnya kita akan diskusi terbatas ya untuk teman-teman LKM yang sudah masuk ke dalam keanggotaan Apex. Untuk berikutnya kita akan diskusi teknis terkait dengan nanti rencana pembentukan komite dan sekaligus juga untuk mendiskusikan tentang produk ya, produk dari ya, mendiskusikan produk dari Apex itu sendiri. Mas Bagio, mohon Ya, maaf nih, saya Ridwan silakan. dari Silakan. LKM Pantas Tasikmalaya, Mas Bagio. Mohon maaf, Tasik, dari mana ini? Mohon maaf. LKM Pancat Tengah Tasikmalaya, Jawa Tasikmalaya, Barat, halo Jawa Barat. Tasikmalaya, gimana kabarnya? Nggak ada ininya Alhamdulillah. Mas namanya, jadi nggak kebaca. Ya, nah, Ridwan, Ya, ya. ya Ridwan, ya Ridwan. Iya, Pak Ridwan saya. Ridwan. Nah, gini Pak Pak Bagio ya, sangat menarik sekali melihat tadi hasil penjelasan dari Bapak terkait masalah fungsi dan manfaat APEC gitu kan bagi kelembagaan mikro terutama gitu, yang mungkin sekarang kelembagaan mikro itu oleh pemerintah dianggap yang terasa itu dianggap sebelah mata Pak Bagio sebenarnya, Ya, terutama mungkin yang LKM-nya BUMD. Nah, kan kalau misalkan di Jawa Tengah kebanyakan LKM itu non BUMD. Kalau BKD mungkin badan apa ada badan desa ya, Bumdesma. Kalau BKD kayak seperti Mas Hari atau Pak Burhan, Pak Ketua. Nah ini Pak terkait masalah keanggotaan. Tadi kan Bapak menyinggung terkait masalah asosiasi. Ya, kebetulan mungkin kan kami juga kemarin salah satu asosiasi terbaru lah ini ya yang baru dibentuk, walaupun dasar Kemenkumhamnya mungkin Pak Hari juga tahu gitu kan, kita belum keluar, tapi insya Allah cepatnya akan beres. Apakah untuk keanggotaan APEC itu bisa melalui asosiasi atau perorangan itu bebas, Pak Bagio? Mohon penjelasan. iya, Kalau secara penjelasan tadi udah sangat jelas lah saya gitu. iya. Terima kasih Mas Bagio. Ya, terima kasih Mas Ridwan, terima kasih sekali Tunuhun Pisan sudah memberikan pertanyaan yang mungkin mewakili juga dari teman-teman LKM yang lain. Untuk keanggotaan Apex ini, apakah harus menjadi anggota asosiasi gitu ya? Nah, kebetulan mungkin tadi kita sudah sempat menyimak ada 4 model ya, ada 4 bisnis model Apex gitu ya. Ada holding gitu ya, ada asosiasi, kemudian ada corporate holding, dan ada generik. Nah, yang kita pilih adalah generik. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau generik itu mewakili individu, bukan mewakili asosiasi. Jadi untuk saat ini pilot kita kebetulan saja kita membangun model adalah bentuk model bisnisnya adalah generik ya. Generik artinya seperti halnya yang sekarang ini dijalankan oleh Perbarindo ya, oleh asosiasi atau perhimpunan BPR seluruh Indonesia. Dia membangun bisnisnya adalah bisnisnya generik model gitu. Nah, kita sekarang di LKM ini karena kebetulan saja mungkin kalau asosiasi LKM kemarin SK Kemenkumham hanya sudah selesai lebih awal, mungkin kita akan bisa sama-sama ya dengan membangun model asosiasi
ya, dengan model asosiasi gitu ya. Tapi kebetulan saja kemarin saya mendengar informasi dari Mas Burhan baru keluar beberapa waktu yang lalu ya. Selamat juga ya, saya ucapkan selamat juga pada teman-teman LKM yang sudah memiliki asosiasi LKM seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti kita bikin model yang kedua. Karena ngapa? Boleh gitu ya. Kita punya berapa Apex gitu ya, boleh gitu ya. Apex itu bukan tunggal, bukan organisasi tunggal gitu ya, bukan organisasi tunggal. Jadi dia bisa lebih dari satu ya. Sekarang Dekopin saja ada dua ya, Dekopin aja ada dua. Nah di RUU perkoperasian nanti akan dihilangkan azas tunggalnya itu akan dihilangkan. Jadi bukan asas tapi organisasi tunggalnya akan dihilangkan. Jadi siapa aja bisa gitu ya. Nah kebetulan saja kita akan kata Mas Hari gini pas Mas Bagio nih, Mas Hari ini adik kelas saya, makanya saya tak sebut-sebut terus nih, mohon maaf. Masih bilang anu aja Mas, kita praktek aja Mas Bagio gitu ya, praktek aja gitu. Jadi kita jadi tahu gitu. Oke, kalau gitu kita jalankan aja, nanti kita bisa belajar sambil berjalan gitu. Sehingga nanti kita kalaupun ada tantangan, ada hambatan, kita selesaikan bareng-bareng gitu ya. Yang penting kita sudah punya tujuan yang sama, kita sudah punya gambaran gitu ya. Sehingga nanti kita sudah ada guidance ya, ada panduannya gitu untuk sampai ke situ. Ya, jadi kembali lagi tadi pertanyaan Mas Ridwan adalah kalau mau masuk ke dalam Apex yang sekarang sedang berjalan, sekarang modelnya adalah generik. Jadi siapa aja boleh ikut, ya siapa aja boleh ikut, itu. Jadi siapa aja boleh ikut. Yang penting komite nanti menyetujui. Nah, langkah kita berikutnya adalah pembentukan komite. Jadi nanti yang sudah kemarin masuk ke dalam anggota pilot, ya percontohan, itu nanti akan masuk ke dalam komite. Nah, jadi nanti yang menentukan bukan bank jangkarnya, bukan MVA, bukan gitu ya. Yang menentukan boleh atau ikut nanti bergabung itu adalah komite. Nah, komite itu siapa? Ya kita semua gitu ya. Jadi seperti koperasi. Jadi apa prinsipnya hampir seperti koperasi. Ya. Ya kurang lebihnya seperti itu Mas Ridwan. Mudah-mudahan membantu. Oke, terima kasih Pak Burhan. Pak Bagio ya. Mas Ridwan, makasih banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa silaturahmi ke Tasik ya, Mas Ridwan. Makasih. Boleh, siap ditunggu di Jawa Barat lah. Jawa. Saya juga warga Jawa Barat, Mas. Saya juga warga Jawa Barat. Oh gitu. Saya warga Depok. Saya warga Depok. Kan Depok Jawa Barat juga. Depok ya. Iya. Oh, iya. Makasih. Nah, soalnya gini Pak Bagio ya, dari wilayah mungkin wilayah satu ya Jabar, apakah udah ada yang gabung atau belum itu Pak Apek? Iya, belum Mas, belum. Nanti kita bisa bikin sendiri di Jawa Barat, Mas. Mas Halo? Ridwan. Mas Ridwan. Ya gimana tuh? Kita bikin Ya, halo? di Jawa Barat. Suara saya ini ya? Ya justru itu. Kalau jelek sinyalnya nih Mas, saya lagi di jalan nih mau ke Setda. Kalau misalkan Jawa Barat yang ada, mungkin ya Pecah Tengah bisa dijadikan pilot project lah buat rekan-rekan tentang apa sih kegunaan dan kemanfaatan APEC ini gitu kan bagi LKM gitu. Dan kalau misalkan nanti misalkan ya udah ada apa terasa lah oleh kelembagaan kami gitu kan, kenapa enggak mungkin lembaga LKM yang lain juga kita bisa dijadikan ke salah satu anggota juga gitu Pak. Ya. Setuju Mas. Ini internet saya ini ya up down ya. Halo, suara nggak? Di sayanya Bagio agak jelek di daerah sayanya agak jelek ini teh. Oh, jelek iya. sinyal di daerah sayanya gitu. Baik. Tapi jelas kalau dari Pak Bagio ke saya jelas gitu. Oh ya, alhamdulillah. Makasih, Mas Ridwan. Mas, nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol boleh di Bogor atau di Tasik gitu ya. Nanti boleh siap ya. Pak Bagio, kebetulan ini Mas MVA itu kompartemennya ketua untuk
LKM-nya itu orang di Bogor. Jadi grupnya Pramu. Pernah dengar nggak Pramu, Mas? Pramu. Iya. Nanti Belum pernah. belum ya. Kan Oh Bogor ya. juga ada LKM, Pak. Pak Heri itu, ketua Ya, wilayah. iya betul. Jadi nanti kita bisa bergabung dengan teman-teman di Jawa Barat. Kita bikin percontohan karena kenapa sih kita mungkin sementara ini Apex-nya berbasis pada regional ya provinsi karena koordinasinya biar gampang, biar mudah itu. Ya, jadi kalau misalnya Jawa Barat mau gabung ke Jawa Tengah agak sulit koordinasinya, ya. Jadi Ya. ya bukan berarti tidak boleh ya nanti kita karena untuk percepatan dan kecepatan ini proses pengambilan keputusan karena contoh biar gampang. Contoh itu kan tidak harus banyak-banyak dulu. Nanti kalau sudah punya modelnya, tinggal nanti direplikasi dengan cepat dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi kalaupun nanti mau bikin pilot sendiri untuk khusus Jawa Barat, boleh juga nanti kita diskusikan gitu, Mas Ridwan ya. Makasih, Mas. Oke, siap Pak Bagio. Oke. Makasih. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Aduh, dari Medan nih, Mas Mirwan. Halo, Mas Mirwan. Masih monitor, Assalamualaikum Mas Pak. Mirwan? Halo Pak. Ya Pak. Gimana kabar? Di mana sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Mas Mirwan, ada mau sharing-sharing? Ya, ya untuk apa namanya untuk LKM dan menjadi Apex ya ini sebenarnya bukan suatu hal yang tabu ya Pak ya. Memang seharusnya begitu karena akan menjadi lebih solid ya. Eh, Terutama setelah kita dikebur habis-habisan oleh misalnya program KUR gitu. Yang menurut saya program KUR itu bukan jadi saya takutnya ini menjadi pemanjaan bagi masyarakat kita yang sebenarnya nantinya yang kita khawatirkan itu tidak bisa berkelanjutan, Pak. Dan kita kan pengennya itu lembaga keuangan itu berkelanjutan dan membantu masyarakat. Kalau ternyata tiba-tiba tiba-tiba dihilangkan, ini kan pasti akan larinya kemana ya? Pasti ke LKM. Sedangkan LKM untuk bunga dengan sebegitu kecilnya itu tidak akan bisa hidup. Nah ini juga membuat kita seharusnya ya pemerintah ini memperhatikanlah yang lembaga keuangan non bank itu yang memang betul-betul di grassroots, yang betul-betul di bawah itu dibantu. Ya, dengan adanya semacam Apex dan ini akan menambah kekuatan lah untuk LKM ya. Kalau kita bersatu kan, kalau sapu lidi kita umpamakan, kalau mungkin lidi satu tidak bisa menyapu ya Pak. Tapi kalau begitu kita jadi kuat itu maka akan diperhatikan. Nah ini harapan saya teman-teman LKM dengan adanya kesempatan ini mereka bisa bergabung menjadi satu dan mungkin nanti ya ini kan pilot project ya jangkarnya BPR nanti jangkarnya mungkin bisa yang lainnya lagi dan segala macamnya. Dengan adanya kekuatan bersatunya kita, itu suara kita mudah-mudahan bisa didengar lah. Baik itu oleh regulator, OJK, pemerintah, dan juga oleh teman-teman lainnya. Dan kalau kita bisa seperti ini, mungkin akan diperhatikan oleh yang lainnya juga, Pak. Contohnya misalnya oleh NGO-NGO lain ya. Karena saya rasa mereka NGO-NGO lain juga banyak kok yang memberikan teknis ya bimbingan teknis kepada LKM yang kalau satu orang datang LKM datang satu-satu mereka tidak akan menggubris ya. Tapi begitu yang datang itu misalnya kelompok atas nama itu akan diperhatikan misalnya oleh MVA gitu kan. Mereka datang dengan MVA ini saya punya anggota sekian. Halo, mati ya. Mas Mirwan ke-mute ya, Mas Mirwan. Ya, halo tes Pak ya. Tadi mungkin diinin sama panitia karena ada suara yang lain jadi di unmute semua Pak. Nah, ini udah saya buka. Jadi menurut saya ini kesempatan bagus bagi LKM yang sudah ada ini betul-betul untuk menyatukan kita
Karena dengan adanya sesuatu yang bersatu akan ada beberapa hal kemudahan, Pak. Contohnya saja mungkin di likuiditas, yang kedua seperti Pak Bagio bilang di apa namanya di permodalan, terus di satu produk di IT ini akan lebih mudah dan ini mungkin kalau teman-teman bisa bergabung ini akan memudahkan biayanya lebih murah, ada beberapa ya mungkin ya saya tidak pengen ada janji-janji ya, tapi yang menurut pengalaman saya dengan adanya seperti itu akan diperhatikan baik oleh regulator, oleh pemerintah, oleh NGO-NGO asing. Kalau saya kan lebih praktisinya kepada NGO-NGO asing, Pak ya. Jadi mereka akan melihat, wah ini ada ini nih bunga yang seksi ya. Mereka akan datang untuk menawarkan bantuan-bantuan. Mungkin memang bukan bantuan finansial, tapi bantuan teknis itu menurut saya lebih mengena, Pak. Seperti itu. Mungkin itu dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wirwan dari Medan, luar biasa sumbangan pemikiran, masukannya, dan sekaligus juga memberikan semangat ya kepada kita semuanya. Mohon izin ya sekalian memperkenalkan Mas Wirwan ini putra Pekalongan, merantau lama di Aceh, kemudian melanglang buana bersama dengan perusahaan-perusahaan NGO internasional, terutama dari Jerman, gitu ya. Lalu kemudian sekarang berada dan berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Kebetulan Ya, Pak. menjadi salah satu pengurus di MVA dan saya kira akan selalu bersama-sama dengan kita insya Allah karena Amin. beliau Mas Mirwan ada komitmen untuk ikut membantu mensupport kegiatan di keuangan mikro ya di MVA. Makasih Mas Mirwan masukannya. Sama-sama, Pak. Ya, Pak Luar Bagio. biasa. Ya, silakan, Mbak. Ya, Pak Bagio, saya mau merespon positif dong dengan apa yang tadi sudah Pak Bagio ceritakan dan kita sering di IMVEA sharing ngobrol tentang Apex LKM ini ya Pak ya. Ya. Tadi saya menyimak betul begitu ya, kita punya kepedulian yang sama dengan pengembangan LKM di tanah air begitu. Apex ini kan memang program kemitraan ya Pak ya. Jadi program kemitraan yang memang sangat penting. Tadi teman-teman sudah mengibaratkan, menganalogikan kalau sapu lidi kita berhimpun begitu ya. Nah, akan menjadi lebih baik fungsinya. Begitu juga dengan LKM, bahwa kita dengan menjadi anggota Apex yang kita coba encourage gitu teman-teman ya, kita juga ingin menjadi influencer baik tentunya ya, karena Apex ini kan memang sudah dikenal di lembaga perbankan gitu ya, ada Apex Bank, kemudian ada Apex BPR. Nah, kenapa tidak kalau kita membuat Apex LKM ya, yang tentu ini di-endorse penuh oleh OJK begitu ya. Nah, ini teman-teman semoga dengan kita bergabung dengan IMVEA dalam membangun Apex ini kita akan mendapatkan banyak manfaat ya, baik program-program jangka pendek maupun jangka panjang. Yang tadi Pak Bagio sudah ceritakan, Pak Mirwan juga barusan ya, tentang fasilitas pendanaan, kemudian technical assistance, baik operasional, pendanaan maupun pengembangan SDM-nya gitu ya Pak ya. Jadi dengan kita guyup di sini bahasa kita ya, karena LKM ini kan kita selama ini terlihat kita adalah lembaga keuangan mikro yang paling bawah begitu. Tapi kita punya potensi baik, banyak tumbuh BMT begitu ya. Kemudian lembaga-lembaga keuangan lainnya yang ini menjadi cikal bakal untuk kita besar begitu. Dengan berhimpun, dengan bermitra, tentu semua kita akan bisa. Itu sih Pak, saya ter-encourage sekali dengan cerita ini. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing dalam bentuk yang sekecil apapun untuk menjadi besar nantinya. Bismillah Pak Bagio, semangat IMVEA. Semangat. Semangat, terima kasih. Mbak Elis, terima kasih menjadi spirit supporter kita.
Dan teman-teman, Mbak Elis ini juga sekalian memperkenalkan ya, beliau kebetulan kemarin pas di Semarang berhalangan hadir, tapi beliau dari awal memang pengurus inti di MVA, sampai saat ini juga masih dipercaya untuk menjadi sekretaris ya di MVA. Jadi mungkin akan sangat sering berhubungan dengan teman-teman semua di pelaku di LKM. Baik, saya kira demikian Mbak Elis. Terima kasih Mas Mirwan, tadi Mas Ridwan yang sudah bertanya. Mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai produk knowledge dari Apex yang nanti akan dibawakan oleh Mas Diki ya dari Bank Jangkar ya, dan nanti kita akan juga siapkan untuk langkah-langkah berikutnya dalam pembentukan komite ya. Saya kira demikian, mohon dibantu dan mohon izin kita berpamitan dengan teman-teman mungkin yang belum tergabung di dalam Apex LKM. Untuk teman-teman dari MVA boleh tetap stay ya, kita akan sama-sama dampingi perkembangannya dan sekaligus juga mengupdate beberapa informasi dari Bank Jangkar untuk yang saat ini memang dibutuhkan oleh LKM kita untuk butuh likuiditas cepat dan berjangka pendek dalam rangka menghadapi Lebaran, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Jadi kebetulan teman-teman di LKM ini ada produk simpanan Hari Raya dan simpanan kurban. Nah ini mungkin kita perlu support agar bisa bertumbuh dan berkembang untuk kebutuhan jangka pendeknya bisa teratasi dengan baik. Sementara itu Mas Yoga selaku co-host, boleh teman-teman yang di luar Apex LKM mohon izin ya, mohon izin sekali lagi, mohon maaf gitu. Ini akan diskusi internal terkait dengan produk dari LKM. Produk dari Apex, mohon maaf, produk dari Apex. Mungkin di sini yang hadir, yang tergabung di Apex adalah ada Mas Muhail, ada dari teman-teman dari Purwokerto, dari Pekalongan, dari Batang, sama Mas Joko Karton ya dari Semarang, yang kemarin hadir juga di Semarang. Kemudian teman-teman dari BPR Agung Sejahtera ya. Baik, kayaknya sudah semua ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Ada baik, untuk kesempatan berikutnya ini saya recordingnya saya tutup dulu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi, kesediaan teman-teman dari LKM semuanya yang sudah berkenan mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon izin berikutnya kita akan masukin pada usulan ya dari Bank Jangkar terkait dengan fasilitasi untuk kebutuhan pembiayaan jangka pendek ya. Seperti apa persyaratannya, kemudian ketentuannya, prosesnya begitu ya untuk memberikan layanan pertama pada pilot project dari Apex ya. Tapi sebelumnya mohon izin tadi ada yang sempat belum terinfokan. Iya. Oh ya, tadi sudah sampai sini ya, Mas ya? Sudah ya. Berarti sudah selesai, tinggal pembentukan komite Apex setelah kita diskusi dengan Mas Diki dari Bank Jangkar BPR Agung Sejahtera. Halo Mas Diki. Ya Pak, terima kasih.
Alhamdulillah, terima kasih Mas Diki. Ini saya recordingnya, saya ini dulu ya, saya